Minyak bumi merupakan komponen yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk memasak, kita menggunakan gas LPG yang merupakan hasil olahan minyak bumi. Mau naik kendaraan, pastinya kita harus isi bensin terlebih dahulu. Bensin juga merupakan hasil olahan minyak bumi. Padahal minyak bumi berasal dari fosil yang jumlahnya terbatas dan sulit diperbarui. Lantas, apa yang terjadi jika minyak bumi terkuras habis? Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru Yeni dari SD Negeri 3 Sukawati. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar dari rumah pada masa pandemi COVID 2019. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran atau memulai suatu kegiatan, ada baiknya kita untuk berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dan bermanfaat bagi kita dengan baik. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, setelah melihat cuplikan awal video, kebutuhan manusia akan sumber energi semakin lama akan semakin meningkat. Bagaimana jika persediaan sumber energi yang ada di bumi semakin sedikit? Apa yang akan terjadi jika sumber energi yang kita perlukan semakin hari semakin berkurang? Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama lagu Hemat Energi. Marilah berhemat dan jaga lingkungan. Ayo kita gunakan energi alternatif, pengganti minyak atau BBM, ramah lingkungan dan tak cepat habis. Pengganti minyak atau BBM, ramah lingkungan dan tak cepat habis. Marilah berhemat dan jaga lingkungan. Ayo kita gunakan energi alternatif, pengganti minyak atau BBM, ramah lingkungan dan tak cepat habis. Pengganti minyak atau BBM, ramah lingkungan dan tak cepat habis. Nah anak-anakku, berdasarkan lagu yang telah kita nyanyikan, adakah yang tahu bagaimana cara ataupun sikap yang dapat kita lakukan untuk menghemat sumber energi? Ya, betul sekali. Kita dapat menggunakan energi alternatif. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.5, yaitu memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif. Jangan lupa persiapkan alat tulis anak-anak dan kita akan langsung saja memulai pembelajaran hari ini. Coba perhatikan benda-benda di sekitar kita. Banyak sekali contoh benda-benda yang menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari televisi, lampu, setrika, kendaraan, hingga memasak kita menggunakan sumber energi. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas dan sulit untuk diperbarui. Jika terus digunakan, sumber energi fosil dapat habis. Lalu, apa solusi yang dapat kita lakukan untuk menghemat sumber energi fosil?
dengan menggunakan energi alternatif. Lalu, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berlimpah di bumi dan dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apakah anak-anak tahu apa saja yang termasuk energi alternatif? Yang pertama adalah sumber energi matahari. Energi matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan dalam proses pembuatan garam. Energi cahaya dan panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang dinamakan panel surya. Yang kedua adalah energi gerak angin. Energi gerak angin akan memutar kincir angin, lalu putaran kincir angin digunakan untuk memutar generator yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah energi gerak air. Pada bagian bawah dam terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah gerak air untuk menggerakkan generator hingga menghasilkan listrik. Yang keempat adalah energi panas bumi atau bisa disebut juga dengan energi geotermal. Air dimasukkan melalui pipa ke dalam reservoir panas bumi bawah tanah melalui injeksi. Kemudian panas bumi akan membuat air menjadi uap panas yang dialirkan ke turbin. Turbin akan bergerak dan generator akan menghasilkan energi listrik. Yang kelima adalah energi gelombang air laut. Air laut bergerak sepanjang waktu dalam bentuk gelombang. Dengan mengumpulkan energi gelombang air laut untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, maka dapat menghasilkan energi listrik. Nah, yang terakhir adalah energi biomasa. Energi biomasa berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Energi biomasa dapat berupa bahan bakar padat, cair, dan gas. Bahan bakar biomasa bentuk cair adalah minyak. Minyak tersebut dapat dihasilkan dari tanaman berbiji yang mengandung minyak. Contohnya bunga matahari, biji carak, dan kelapa sawit. Minyak yang dihasilkan disebut dengan biodiesel, yang digunakan untuk menggantikan solar. Jagung, singkong, ubi, dan sagu jika difermentasikan akan menghasilkan minyak yang disebut dengan bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bahan bakar bensin. Energi biomasa bentuk gas diperoleh dari pengolahan kotoran hewan hingga menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk memasak. Setelah pemaparan dan penjelasan Bu Guru tentang energi alternatif, tahukah anak-anak kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan sumber energi alternatif? Kelebihan sumber energi alternatif yang pertama, ramah lingkungan, yang kedua, pasokannya melimpah, dan yang ketiga, sumber energi ini gratis jika digunakan. Penggunaan energi alternatif juga memiliki kelemahan. Yang pertama, pemasangan alat awal memerlukan biaya yang cukup mahal atau tinggi. Yang kedua, ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh musim atau cuaca. Yang ketiga, sumber daya manusia yang masih terbatas keterampilannya. Nah, tidak terasa kita telah berada di penghujung video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, dadah!